Momo beberapa jam lalu pergi ke ladang bersama Mumu adiknya. Tiba-tiba pulang ke rumah sambil berteriak, "Ibu, Momo menelan kecoa ibu, Momo menelan kecoa bu," kata Mumu. "Astaga, cepat panggil ayahmu supaya segera memanggil dokter," kata ibunya sambil ketakutan. Tapi dengan santainya Momo menjawab, "Ah sudahlah, gak usah lah bu, gak jadi. Soalnya saya sudah kasih Momo racun serangga dan dia udah mati sekarang." Sepasang muda-mudi sedang duduk, menikmati udara malam di bawah sebatang pohon yang rindang, pada sebuah taman di tengah kota. Malam ini adalah malam pertama mereka, tanya Desi. "Oh, Roni, otot bisepmu besar sekali," jawab Roni. "Ah, biasa saja, Desi. Aku coba ukur diameternya cuma 35 cm kok," tanya Desi. "Wow, bagaimana dengan dadamu?" Jawab Roni. "Terakhir kali saya mengukurnya, cuma 20 cm, kata Desi. "Wow, besar sekali. Lalu bagaimana dengan?" Maksud saya," kata Roni. "Maksudmu, anu saya. Cuma 7 cm kok," tanya Desi. "Kamu mengukurnya pakai meteran?" Jawab Ron. "Bukan. Cuma 7 cm dari tanah." Menjelang Idul Fitri, Markonah tertarik membeli kosmetik dengan harga mahal asli Paris. Karena gak mau kalah dari teman-temannya, menurut sales girlnya, setelah menggunakan kosmetik tersebut, maka si pemakai akan tampil jauh lebih muda dari usianya. Setelah berjam-jam duduk di depan meja rias, mengoleskan kosmetik ajaibnya, dia bertanya kepada Mukidi, sang suami, "Mas jujur ya, berapa tahun kira-kira usiaku sekarang?" tanya Markonah, sambil memandangi istri tercintanya. "Kalau dilihat dari kulitmu, usiamu seperti 20 tahun, wajahmu 18 tahun, dan penampilanmu 23 tahun, komentar Mukidi. "Ah Mas, Mukidi pasti cuma menggoda." Markonah tersipu malu. "Tunggu sayang, aku mau ambil kalkulator, saya jumlahin dulu ya hehe," kata Mukidi. Sepulang sekolah, Mukidi menemukan dompet di jalan menuju rumahnya. Dikarenakan Mukidi adalah anak yang jujur, dompet tersebut diantarkan ke alamat pemiliknya yang diketahui dari KTP yang berada dalam dompet. Ternyata dompet tersebut adalah milik Pak Haji Sobirin, tetangga sebelah rumahnya. "Pak Haji, ini dompet Bapak bukan?" tanya Mukidi sambil menunjukkan dompet yang baru ditemuinya. "Betul, itu dompet saya yang hilang. Saya cari di mana-mana gak ketemu. Kamu nemuin dompet itu di mana?" tanya Pak Haji. "Di bawah pohon mangga Pak, depan rumah Pak Joko." Setelah diterima dengan wajah gembira, dompet itu dibuka oleh Pak Haji Sobirin. Tidak ada yang hilang, dan uangnya masih utuh 100.000. Namun entah kenapa, wajah Pak Haji terlihat bingung. Gak ada yang hilang. Tapi, Pak Haji bingung. "Tapi kenapa Pak Haji?" tanya Mukidi. "Uang saya kan cuma 100.000 satu lembar. Kok sekarang jadi 10.000 10 lembar?" Pak Haji masih bingung. "Oh itu tadi sebelum kesini, uangnya aku tukar di warung sebelah. Sebab waktu itu saya juga pernah nemu dompet. Pas saya antar ke yang punya, saya gak dapat persenan. Alasannya karena gak ada uang receh. Jadi Pak Haji paham," kata Mukidi. Kisah seorang bocah berumur genap tahun, sebut saja namanya Dono. Dono mendekati ayahnya, yang sedang membaca koran. Kemudian, ia bertanya, "Ayah, apa hantu itu beneran ada?" kata Dono. "Gak nak, hantu itu gak ada. Hantu hanyalah cerita bohongan, yang cuma ada di ilem atau televisi aja," kata ayah. "Tapi ya, tetangga sebelah rumah kita bilang kalau hantu itu beneran ada," kata Dono. "Nak, mulai besok jangan main lagi ke rumah tetangga sebelah ya," sebut ayah. "Tapi kenapa ya? Mereka kan orang baik," sebut Dono. "Rumah itu udah kosong sejak 2 tahun yang lalu nak," kata ayah, dan Dono cuma bisa bengong.